Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan, pramu cerita Sidul bernama Rano Karno, dikenal handal sebagai aktor dan sutradara. Bertemu dengan saya, Dr. Sumartono, di podcast Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, warga kehormatan kita hari ini adalah lelaki yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola lalu lintas komunikasi dan informasi di informatika di Provinsi Sumatera Barat. Siapa dia? Inilah Bapak Gutrandes Jasman Rizal MM Datuk Bandaro Bendang. Pak Kadis, apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih Pak Dr. Sumartono yang telah mengajak saya ke sini ya. Rasanya saya tersanjung juga ini, karena saya bukan siapa, banyak lagi yang lebih hebat ya. Tapi setidaknya nanti kalau memang ada sisi positifnya, walaupun sedikit ya, itu mungkin sebagai apa aja dari teman-teman kita semua. Kita kan juga sudah melihat aktivitas Pak Kadis yang luar biasa, yang bisa menginspirasi terutama para milenial. Pak Kadis, ini sekarang kan lagi heboh tentang vaksinisasi ya. Nah, sebagai juru bicara COVID-19 di Sumatera Barat, bisa nggak Pak Kadis ceritakan ke warga Beranda, kita menyebut misalnya warga Beranda, tentang vaksinisasi ini. Dan kalau tidak salah, itu hari ini itu semua Muspida Provinsi Sumatera Barat itu divaksin, termasuk Pak Kadis ya. Ya, silakan Pak Kadis. Jadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai itu COVID itu ya adalah vaksinasi. Vaksinasi ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, nah nanti entah kapan persoalan pandemi ini akan selesai. Nah, tadi memang adalah perdana kita di Sumatera Barat melakukan vaksinasi ya. Tadi langsung di launching oleh Pak Gubernur. Ada 10 orang tadi ya yang dilakukan vaksinasi, namun karena faktor kesehatan yang bisa cuma 8 orang tadi cuma. Nah, semuanya itu telah dilakukan yang sebaik-baiknya, dan termasuk saya tadi karena sebagai jubir ya, satu-satunya pejabat Pemprov ya yang pertama kali itu kan saya, karena bagaimanapun saya kan bertanggung jawab memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana nanti saya akan menyampaikan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat kalau saya sendiri belum divaksin. Dan alhamdulillah tadi memang ada beberapa kali saya nggak yakin juga apakah lolos atau tidak di kesehatan. Ini karena stres, pertama tuh di sampai 176. Oh tensi. Iya, kaget juga, saya nggak pernah segitu, mungkin karena stres gitu. Dukur lagi 5 menit, turun jadi 160. Mulai agak tenang, dukur sampai 140. Ya, aman lah gitu ya, oke divaksin. Nah, ternyata banyak berita hoax ya tentang vaksin itu. Alhamdulillah saya udah sampai jam berapa ini? Udah 10 jam. Sudah 10 jam ya? Nggak ada apa-apa. Paling ngantuk aja mungkin karena tadi kecapean gitu ya. Artinya secara klinis saya tidak ada apa-apa gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita sampai besok-besok itu nggak ada apa-apa. Nah, itu artinya apa? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada Beranda ya Pak? Ya, warga Beranda. Warga Beranda. Jadi kalau ingin mencari informasi benar itu, ya cari dengan media benar. Jangan ke medsos. Apalagi media-media yang nggak jelas itu ya. Tapi saya rasa kalau media nggak terlalu intern membuat hoax gitu. Yang paling berbahaya itu adalah saya lihat itu adalah medsos yang nggak jelas pasalnya di mana, sumbernya di mana. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tadi kita kontak juga ini dengan beberapa orang yang tadi kita lakukan vaksinasi. Kita kontak, ada nggak gejala? Ternyata nggak ada, sama semua. Sama ya? Sama. Capek aja malah ketiduran gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada warga Beranda. Nah, mari kita mempercayai pemerintah dalam hal ini. Karena tidak akan mungkin akan melakukan kejahatan sendiri kepada masyarakat.
Saya udah siap-siap tadi kalau mau terjadi apa-apa, saya sudah siap untuk masuk rumah sakit segala macam. Alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Yang penting bawa enjoy aja. Karena sebetulnya begini, vaksinasi itu hal-hal yang biasa sebetulnya. Ada vaksinasi polio, ada cacar, banyak, itu biasa. Tapi kenapa waktu di COVID ini kok jadi ribet gitu ya? Karena itu kan virusnya udah dilemahkan. Walaupun nanti taruhlah sekarang nggak efektif dalam masuk tubuh kita, dia tidak akan mengganggu keluarga sendirinya. Terkecuali virus itu virus hidup, nah baru itu yang apa? Ini udah dilemahkan, udah dimatikan gitu. Jadi ini hal perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Ya kalau ada misalnya cemas-cemas segala macam itu biasalah ya. Nah, tapi setelah kita lakukan tidak ada apa-apa. Itu mungkin ya, Pak Sumanto. Harga beranda, kata kunci dari Pak Kadis, carilah informasi di sumber yang terpercaya seperti di pemerintah. Ya, Kominfo ini sangat dipercaya, jadi jangan larinya ke medsos. Ya, baik. Pak Kadis juga sebagai juru bicara mohon juga diinformasikan ke warga beranda tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Jadi kita patut bersyukur bahwasanya semua stakeholder di Sumatera Barat itu bergerak dalam rangka memutus mata rantai. Sumatera Barat sekarang itu menjadi percontohan nasional. Testing rate kita tertinggi sesudah Jakarta. Jakarta wajar ya penduduknya lebih banyak. Tetapi dibandingkan dengan provinsi lain yang penduduknya lebih banyak lagi, kita Sumatera Barat bisa nomor 2 nasional. Malah pernah kita sesekali ya unggul dari DKI dalam testing rate, melakukan tes pada masyarakat. Nah, testing rate ini atau tes pada masyarakat penting juga dalam rangka memutus mata rantai itu. Kalau kita udah tahu dia positif, langsung kita masukkan karantina, diobatin segala macam. Itu yang pertama. Kemudian kita positif rate kita sangat rendah. Di Indonesia ini jangan lihat angka, tapi lihat persentasenya. Kemarin lab kita kekuatan kita tuh terletak di lab. Kemarin lab kita itu bisa memeriksa lebih 7.000. 7.000? Iya, DKI aja nggak sanggup sama itu. Lab kita bisa biasa saja, tetapi ada suatu sistem yang dipakai oleh Pak Dr. Andadi di labnya itu dengan pool test. Ya. Dan itu kita bisa sanggup sampai 7.000, hampir 8.000 kemarin. Nah, semakin banyak yang kita periksa, tentu jumlah orang yang terpapar positif akan banyak kita temukan. Tetapi jangan lihat jumlahnya, tapi lihat persentasenya. Kemarin itu kita cuma secara persentase itu cuma 2,23%. Nah, mana lebih baik nih? Dari 300 orang yang kita periksa, ketemu 13 orang, sedikit tuh. Tetapi pada saat kita memeriksa 5.000 orang, ketemu 120. Mana yang lebih persentase? Lebih kecil yang 120. Jadi itu yang perbandingan, jangan lihat kan. Kemudian juga tingkat hunian di rumah sakit yang dirawat itu kita sangat rendah sekarang, sampai 30%. Bandingkan di Jakarta, Jawa Barat udah jenuh ya rumah sakit, nggak mampu menampung lagi pasien. Sumatera malah kekurangan. Tapi kita berharap kalau perlu kita zero. Tapi untuk itu kita minta bagaimana kita bersama-sama. Kemudiannya lagi kita melihat tingkat kesembuhan kita tertinggi nasional. Tingkat kesembuhan kita itu dari yang positif itu sudah hampir 93%. Ya. Nah, kemudian tingkat yang meninggal kita sangat sedikit, hanya 1, sekian, jauh di bawah. Jadi itu suatu hal yang artinya bahwa kita semua komponen kita di Sumatera bergerak. Tenaga kerjanya, tenaga kesehatannya, pemerintahnya, masyarakatnya, semuanya kita. Nah, walaupun kita kadang-kadang masih miris juga melihat kawan kita ya nggak pakai masker segala macam. Tapi begitulah, kita tidak akan pernah lelah untuk seperti itu. Jadi artinya 93% tingkat keberhasilan itu apakah dipengaruhi oleh yang sosialisasi 3M dan 3T itu Pak Kadis, atau Pak Kadis melihat
masyarakat kita ini pada posisi yang patuh atau pada posisi memang karena pemerintahnya care kepada COVID ini sehingga kita bisa memperoleh 93% itu? Semuanya. Di samping masyarakat ya. Apa artinya pemerintah berkoar-koar tapi masyarakatnya nggak patuh? Iya, iya, iya. Artinya apa? Kita kan punya regulasi yaitu Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru Iya, penanggulangan pemutus mata rantai COVID-19 di Sumatera Barat. Kalau seandainya Perda ini kita jalankan, masyarakat nggak patuh itu percuma saja. Walaupun kita tidak, kita jujur saja tidak bisa masyarakat itu 100% mematuhi semua seperti apa yang kita inginkan. Itulah gunanya kita selalu melakukan razia, melakukan evaluasi, kemudian melakukan penindakan. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat kita itu sadar bahwa COVID ini sangat berbahaya. Nah, itu yang terjadi sekarang itu. Bagaimana kita mengharapkan masyarakat, semua stakeholder termasuk juga, ya termasuk media yang saya melihat itu yang sangat membantu itu media kita selalu memberikan publikasi ya, yang baik ya kepada masyarakat. Nah, makanya kita sangat berharap tadi saya sampaikan jangan masyarakat itu membaca sesuatu itu dari medsos tapi dari media. Kalau di media kan ya terukur, kemudian ada konfirmasinya, ada pokoknya keluar dari ruang redaksi gitu. Artinya telah melalui proses-proses jurnalistik yang benar. Nah, ini yang harus sebetulnya kita pedomani bagi masyarakat. Saya juga banyak terima itu video call, tapi saya ya cukup sampai di saya saja, nggak saya sebarkan lagi gitu. Gitu. Baik, Pak Kadis. Jadi warga Beranda, kita sudah mendapatkan informasi yang sangat-sangat kompeten, sangat-sangat kredibel dari Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Pak Kadis, selanjutnya kita ingin tahu, Pak Kadis menjadi ASN itu sudah berapa tahun? ASN itu saya, ini ceritanya ya. Saya tamat SMA itu 87. 87 ya? 87, kemudian saya lulus dari SMA mana? SMA Balai Serasa Pesisir Selatan. Oh, jadi Pak Kadis ini aslinya orang? Oh ya, jadi begini, saya lahir di Payakumbuh, besar di Payakumbuh. Bapak saya kan tentara. Karena tentara dia pindah-pindah ya. Akhirnya pada saya SD, kelas 2 saya pindah ke Indrapura. Indrapura Pesisir Selatan ya? Pesisir Selatan, di sana saya SD sampai tamat, kemudian SMP sampai kelas 2. Setelah itu saya pindah ke Balai Selasa. Di sana saya menamakan SMP saya dan SMA saya. Nah, di sana itu, kemudian juga setelah itu saya kesempatan saat itu lolos sebetulnya saya waktu Sipanmaru. Tapi karena ya masih asik-asik ya, bawa mobil ya. Mobil. Oh iya, bus besar itu saya dulu. Akhirnya karena saya kan berdua cuma kakak adik, saya paling tua laki-laki, adik saya perempuan. Nangis papa saya saat itu lihat kok anak saya mau jadi sopir mobil. Gitu. Akhirnya nggak tahu juga lah ya nasib gimana. Ada tetangga yang datang ke rumah, saya datang ke rumah dia, ternyata dia bawa emak. Ini apa ini? Betul nama sama dengan saya, Siman. Apa nih mas? Ada orang buka APDN. Saya nggak tahu itu APDN apa. Betul-betul nggak tahu saya. Ketahuan sama papa saya. Diurusnya sendiri, saya nggak tahu. Oh, papa yang urus? Iya, saya nggak tahu. Akhirnya muncullah nanti dipanggil saya untuk testing kesehatan. Kemudian tes jasmani segala macam. Saya nggak tahu. Pokoknya saya ikut aja deh. Setelah itu lolos dari lebih dari 1.000 orang, lolos jadi 600. Akhirnya terakhir itu yang terima angkatan saya itu kalau salah 30-an orang, 40-an orang semua. Seluruh Indonesia ya? Bukan, itu waktu Bukit Tinggi, daripada Bukit Tinggi. Ya. Baru saya ini apa ya gitu, nggak tahu pakai baju dinas apa gitu.
Nah terasa enak itu pada saat 6 bulan setelah itu saya terima gaji. Wah enak ini gitu. Karena saya waktu itu kalau waktu masuk APDN itu begitu lolos artinya kita CPNS gitu. Iya. Langsung jadi pegawai. Artinya saya mulai bekerja itu tamat dari PDN itu 91. Langsung saya bekerja di Pasaman. Waktu itu Pak Taufik Marta bupatinya dikirim saya ke Air Bangis. Oh, Bangis itu bayangkan jauh dari Padang berapa jam. Kalau berangkat pagi besoknya baru ya. Dari sana saya bisa bermula. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke Lubuk Sekapi. Nah saat itu saya udah pindah dari Bangis itu sudah nikah saya. Berarti umur berapa tahun? Ya umur 24 lah. Ya mungkin gimana nasibnya jodoh gimana ya. Akhirnya saya nikah. Lahir anak saya di Lubuk Sekapi. Sekarang anak saya itu udah dokter, dia udah nikah dia. Suami juga dokter. Akhirnya saya melanjutkan ke Institut Ilmu Pemerintahan, ada pembukaan. IPDN? Bukan, Institut Ilmu Pemerintahan, IIP namanya. Ya. IIP. Nah, saya udah pesimis juga ini orang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip saat itu, ya kan ada pakai deking-dekingan lah. Saya itu betul-betul tidak ada. Yang terima cuma 11 orang. Dari ribuan yang ada di Sumatera Barat. Saya nggak tahu juga. Waktu itu anak saya baru lahir. Tahu-tahunya dari 11 orang itu saya masuk satu. Nah, kemudian yang disuruh 13 orang ya, 2 orang ke UGM. Nah begitulah. Setelah saya tamat di sana dari Institut Ilmu Pemerintahan, tahu saya nyantol di Kota Solo. Kota Solo. Ini Kota Solo. Di sana saya lama 16 tahun. Di Kota Solo itulah saya belajar bagaimana bekerja, bagaimana kerjanya. Banyak gitu ya yang saya alami. Karena saya banyak kantor saya sudah jelajahi semua, mulai dari kecamatan, kelurahan, kemudian jadi di dinas kebersihan, dinas PU, KB, kemudian kebudayaan, pariwisata, apalagi perdagangan, penanaman modal, koperasi, kemudian apalagi banyak sekali. Kemudian juga seni budaya, perhubungan, lengkap. Di sana lah saya itu banyak belajar. Jadi artinya apa? Termasuk juga koperasi ya, penanaman banyak sana. Kemudian setelah itu 16 tahun saya di sana. Terakhir saya di sana itu kepala satuan polisi Pamong Praja. Satpol PP. Kemudian saya pindah ke Kabupaten Solo. Nah, saya jadi kadis pariwisata. Nah di sana itu banyak lagi di suka-duka saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi intinya adalah kita tidak boleh kenal menyerah dan tidak boleh menyalahkan siapapun. Saya itu diklat PIM 2 ke Bandung. Saya nggak tahu. Tahu-tahunya lagi diklat dicopot saya jabatan saya, dinonjokkan saya. Oleh bupati. Ya itu ya bupati. Nah saat itu saya itu bayangkan kondisi saat itu saya jauh di Bandung, anak kecil, kemudian yang satu kuliah kedokteran, ini bayi, ini SMA ada, dan gaji saya minus 1.300.000 setiap bulan, bayangkan ya. Akhirnya saya nggak masalah, malah saya buka warung nasi saya. Iya benar. Tahun berapa tuh? Di tahun 2013 sampai 2014 saya buka warung nasi di Solo itu, jualan makanan. Saya sering pergi ke pasar, beli makanan, saya masak sendiri. Saya, bukan istri saya. Dari kepala dinas? Dari kepala dinas. Tapi enjoy aja saya. Masak, segala macam. Akhirnya mungkin pimpinan saat itu juga nggak wajar saja. Saya panggil lagi. Ya, nggak usah lah. Akhirnya saya ditugaskan lagi di Dinas Perhubungan, jadi kabit. Jadi kabit. Ya. Naik eselon saya dari eselon 2 ke eselon 3 kan. Itu turun ya? Iya, kan naik itu. Dari 3. Setelah itu saya jadi camat. Balik lagi saya di camat. Setelah jadi camat itu saya bisa di Moropaneng. Setelah itu ya nasib juga lah Pak Gubernur saat itu Pak Irwan Prayitno melihat saya karena kita intern ya. Saya nggak tahu juga kenapa dia dekat sama saya gitu. Nah, pindah. Kamu tinggal aja kepada bantu saya untuk provinsi. Kalau udah ngomong gitu ya gimana? Saya siap Pak. Nah, tapi kamu nanti ini siapa? Waktu saya operasi Subutu nggak salah saya.
Nah, dia kasih juga lihat saya bolak-balik pada Solo gitu ya. Iya. Karena itulah kondisi-kondisi kita itu artinya apa? Apapun kejadian kita dalam diri kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kemudian kita tetap fight ya. Dan kita jangan tetap berbaik sangka sama Tuhan. Nah, karena ada juga yang kepo, kemudian juga provokasi saya, Pak. Ini Bapak kalau ajukan ini ke Tuhan menang Pak, karena tidak pernah tegur segala macam. Saya jawab gini, apa untungnya sih sama saya? Iya. Nah malah sekarang saya bersyukur. Kalau tidak saat itu dicopot saya, berarti saya tidak akan pernah pindah ke Sumatera Barat ke provinsi. Iya. Jadi ada nilai positifnya, ya. Bahwasanya, jadi sebuah itu banyak proses. Tuhan itu maha saudara hebat sekali. Nah, itu ada dua hal ya sama Tuhan itu. Pada saat itu kalau saya merasa marah atau saya mengadukan atau saya ribut, bisa jadi ya saya tidak akan sampai ke provinsi. Iya. Tetapi saya diam, malah saya jual. Kemudian saya ngajar juga di PDN. Ngajar bikin skripsi orang, anak-anak mahasiswa. Jadi nggak ada, sebetulnya kita gunakan aja potensi kita yang ada. Ya, malah saya ngajar di PDN dua kali seminggu, Bukit Tinggi ya. Kemudian juga saya kalau ada bikin skripsi, saya bikin skripsinya, saya bantu lah ya. Nah, kemudian juga ada konseling, konsultan tentang pemerintah, saya bantu. Termasuk juga menulis saya di media. Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan sepanjang kalau seandainya kita tidak berburuk sangka. Nah, benar kata orang, potensi kita itu akan muncul pada saat kita tidak memiliki apa-apa, dan kita akan fight ya untuk mencari kehidupan kita. Makanya daerah-daerah yang merasa minus, mungkin di sana orang hebat banyak di sana. Nah, saya juga merasakan seperti itu. Pada saat saya tertekan, pada saat di bawah, saya harus menghidupi anak saya. Pada saat itu anak saya masih bayi, kemudian anak saya SMA, kemudian ada kuliah kedokteran, gaji saya cuma minus 1.300.000, saya mutak otak. Bagaimana kehidupan ini jalan? Anak saya tetap jangan sampai berhenti kuliah, karena anak saya kuliah kan di swasta. Di kedokteran. Di kedokteran yang 1 bulan butuh duit 10 juta. Kemudian juga sekali 6 bulan dia butuh duit 50 juta. Gimana saya cari? Akhirnya saya buka warung nasi saya pindah sendiri. Kemudian saya ngajar juga nyambi di IPDN. Jadi itulah perjuangan lika-liku kita. Kemudian juga saya tidak pernah berhenti untuk melakukan komunikasi dengan orang. Jadi begini ya saya melihat. Pada saat kita jatuh seperti itu, di saat itulah kita melihat siapa sebetulnya teman kita, siapa lawan kita. Pada saat saya jatuh seperti itu, ada beberapa teman yang malah ketemu sama kita, lari, ditelepon dia nggak ngangkat. Dan itu pembelajaran bagi saya. Ya. Dan ternyata banyak teman itu yang baik. Mau maaf saja saya bosan itu butuh duit, saya telepon aja. Misal, apa? Jadi, oh iya, mana nggak suka. Kenapa? Saya pada saat saya ada, saya gitu dulu sama orang, saya nggak mikir-mikir. Jadi saat itu dibalas sama Tuhan. Contoh misal Pak Sumartono pada saat itu ya, datang banyak ke rumah, bilang duitnya 500 saja itu. Enggak saya pikir itu. Mau dikembalikan iya kan nggak apa-apa, nggak masalah. Nah pada saat saya terdesak gitu, saya masih banyak itu pengalaman yang berkesan sama saya. Saya masih ingat 2013 itu. Ya, orang mau lebaran. Kami ngumpul di rumah. Saya tidak punya duit sama sekali. Paling ada duit saya paling 15.000. Iya, besok orang mau lebaran. Anak saya kita nggak ada beli kue, sama enggak. Tapi kenapa lagi ya? Nah sama anak saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Begitu habis maghrib, ada telepon saya. Pak Jasman, di mana sekarang? Saya di rumah. Di mana? Rumah kamu di mana? Saya di rumah. Oke, di Pandu, nyampe di rumah. Saya nggak tahu, teman saya itu udah puluhan tahun nggak datang. Nggak ketemu sama saya. Teman SMA, teman kuliah, teman-teman apa? Teman-teman ini ya. Gitu aja. Cuma dulu pada saat dia dia kedesak ya. Saya nggak mikir, istri saya juga nggak mikir. Apa yang ada kita kasih aja. Membantu dia. Iya, karena dia anaknya gitulah sama macam. Itu udah lebih 15 tahun loh.
Udah lupa lagi tadi. Lupa nggak dengan saya. Dan malah saya selalu begini Pak Sumartono. Pada saat kita mampu kita membantu orang lain, jangan diharapkan orang itu untuk kembali lagi. Kita anggap dia lepas. Jangan orang itu akan mengembalikan. Saya terus gitu. Kalau dia tak beli 5 juta misal gitu ya, saya kasih 2 juta. Pokoknya ikhlas. Saya nggak minta kembali lagi. Nah saat itu seperti itu. Udah 15 tahun nggak ketemu, dia telepon. Nyampe di rumah, dia, kamu juga nggak pulang kampung. Ya pulang kampung gimana? Mobil aja nggak ada sendiri. Loh, oh ya nggak apa-apa. Udah kuenya nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi dia awas gitu ya dia. Begitu dia pergi, dipanggil saya keluar. Nah, ini apa? Ini sebetulnya Kang Budi sama kamu banyak sekali. Loh, nggak pernah saya ingat itu. Enggak. Ini sekedar untuk lebaran besok ya. Waktu itu masih ingat saya. Orang mau takbiran. Berarti di akhir-akhir. Iya. Dan itu kejadian seperti itu sering kali ya. Pada saat itu dikasih amplop saya. Saya nggak mau. Pegang, kalau nggak pegang berarti kita terus berteman. Oh kata dia. Iya. Karena kamu udah bantu sama istri udah banyak saling bantu. Oke. Saya pegang. Akhirnya nyampe di dalam, suruh buka sama istri saya. Tahu nggak berapa isinya? 30 juta. Ternyata teman saya itu dia telah berhasil dalam bisnis farmasi. Nah, 30 juta. Langsung saya sama istri nangis haru ya anak saya. Langsung malam itu juga kami beli kue, beli baju. Dan itu bukan sekali itu saja kejadian banyak. Artinya apa? Pada saat saya terletak, contoh begini. Anak saya itu butuh duit 35 juta. Ini udah 2 bulan ini. Dalam waktu. Iya, kalau tidak dibayar juga, dalam jam 00 nanti, anak saya istirahat. Kuliah. Cuti kuliah saya. Cuti kuliah. Ya. Saya diam-diam aja. Pada hari H itu nanti masih siang-siang. Anak saya udah telepon, saya masih di warung nasi, saya jualan. Masih bayar berapa? Begini aja Pak, saya dokter itu ya. Kalau memang tidak ada duit nggak apa-apa, biar nama anak saya Cici panggilan. Biar Cici istirahat dulu Pak, nggak apa-apa. Oh enggak, anak itu belum ada. Saya nggak pernah mengatakan duit nggak ada sama anak. Iya. Tenang aja. Sampai jam 9 malam duit belum juga ada. 3 jam lagi ya? 3 jam lagi. Entah kenapa ada juga orang telepon saya. Itu teman saya juga. Pak Yasman, dia minta ini apa? Saya mau ke apa? Ke Singkara. Teman itu bilang ya? Iya. Saya tolong teman saya dong. Oke, nggak apa-apa saya bilang. Paling ini udah jam 9 malam. Iya. Dan perjalanan itu dia nanya, anak kamu di mana yang besar? Di Batam ini. Sekarang kamu apa? Ya, saya kan jujurnya apa ada tanpa beban. Mau modal besar apa? Nggak jadi dasar terbit. Muter kita ke ATM. Ya, ke ATM. Sekarang kamu mana nomor rekening anak kamu? Nah, nggak usah lah. Tapi kamu nggak 35 juta itu butuh duit. Ya. Saya nggak usah lah saya bilang. Karena anak-anak saya apa? Kamu ini teman saya. Anak kamu anak saya. Mana nomor rekeningnya? Mana ingat saya kan, telepon anak saya. Langsung diambil telepon. Nah, kamu tunggu sekarang di ATM. Teman saya. Padahal teman saya itu lebih 3 tahun ketemu itu. Iya. Langsung dikirim duit. Kamu berapa duit? Masih sama, 50 juta. Begitu. Jadi artinya saya ingin kepada warga Belanda ingin sampaikan. Perjuangan hidup itu jangan dicederai dengan pikiran-pikiran kotor, memarahi orang, emosi. Dan jalinlah semua kebaikan itu. Karena apa? Kalau kita berbuat baik sama orang, jangan diharapkan orang itu yang membalas sama kita. Ada pintu lain mungkin Tuhan dengan cara secara misterius membantu kita. Bisa jadi sekarang, besok, atau kapan kita nggak tahu. Jadi artinya apa? Selalu optimis dalam hidup. Optimis, kemudian jangan menyalahkan siapapun, tetap kita berbaik sangka. Karena begini, Allah itu sesuai dengan sangkaan hamba. Ya. Pada saat kita mengatakan Allah itu marah sama kita, berarti Allah marah.
Saya still yakin betul pada saat ada kejadian-kejadian aneh yang butuh apa tuh, saya serah aja sama Tuhan. Contoh saya lolos di IIP itu ya, kan saya bilang tadi ribuan orang tes, pakai dekingan segala macam, saya nggak ada apa-apa. Dekingan cuma saya satu, telepon ibu saya, Bu, besok mau tes, mohon doa ibu ya. Oh iya nak, nanti malam ibu akan tahajud, salat hajat para Allah. Dan itu luar biasa, selalu saya lihat lagu begitu. Banyak hal yang selagi, makanya saya sampaikan, selagi orang tua kita hidup, apalagi ibu kita, tolonglah komunikasi. Karena itu orang keramat hidup, dia malaikat itu. Makanya saya jadi apa ya, kalau ada orang sama ibunya ada apa itu, saya sangat apa. Bagaimanapun ibu kita itu adalah, kalau saya bilang itu malaikat hidup bersama kita. Saya pernah waktu saya nonjok itu, anaknya ibu saya nangis. Nah, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang baik. Kamu jangan pernah marah sama orang mencat kamu, karena itu jalan. Ingat nak, yakin saya nih, kamu hanya sementara. Dan itu akan kamu, kalau misalnya kamu sabar, yakin dengan kuasa Tuhan, pasti ada di balik itu ada kebahagiaan Tuhan. Selalu begitu. Ya seperti itulah. Jadi artinya saya tidak ingin melankolis ya, tapi saya menceritakan apa adanya. Dan saya tidak pernah berhenti untuk aktif dimanapun. Selain ini saya juga dulu pernah itu juga saya main organ cari duit. Iya benar. Jadi pemain organ, saya nyanyi cari duit. Jadi semuanya kita lakukan. Yang positif ya. Positif semua. Jadi banyak, termasuk juga saya pernah ngajar juga kesenian, marching band, banyak saya ajar dulu orang. Karena untuk menutupi itu, jadi sebetulnya banyak potensi dalam diri kita itu yang kalau kita bisa pinter mencari. Nah biasanya ketemu itu pada saat kita kedesak. Menarik Pak Kadis, tadi ketika Pak Kadis cerita tentang ketika mau tes lalu telepon ibu gitu. Nah, seberapa dekat? Ibu yang orang tua sekarang masih ada dua-duanya? Oh enggak, yang apa itu papa saya baru 4 bulan lalu wafat. Dan ibu buat saya itu segala-galanya. Ibu masih ada ya? Masih ada. Kemarin saya bawa ke sini ke Padang, tapi dia nggak mau. Karena udah 2 bulan saya bawa, akhirnya dia ingat sawahnya, itiknya, ayamnya. Bisa pakai cerita siapa orang tua Pak Kadis? Orang tua saya, kalau papa saya adalah laki-laki sederhana ya, orang kampung. Apa tadi ya, tentara? Tentara. Yang ya tentara rendahan lah, tapi saya besarnya itu saya di Payakumbuh ya. Didikan itulah yang membuat saya disiplin itu papa saya. Dan sampai sekarang disiplin itu membekas buat saya. Kalau misalnya acara jam sekian, 10 menit sebelum itu saya datang. Malah sekarang itu kalau saya ada acara-acara saya bikin di kantor, telat aja staf saya sekali 2 kali, saya diamkan aja. Yang ketiga saya udah usir aja. Jadi kunci dalam hidup ini adalah disiplin. Bayangkan itu Mas Soehartono, Tuhan itu memelihara alam semesta ini dengan disiplin. Bayangkan 1 kemiliaran triliunan planet itu ya, 1 aja planet yang tidak disiplin dijaga Tuhan, mungkin berantakan semuanya. Jam berapa dia putar, kecepatan bumi berputar berapa, kemudian edaran bagaimana, rotasi bagaimana. Itu kan disiplin luar biasa Tuhan menjaganya itu. Nah, ya artinya apa? Saya filosofi itu saya ambil. Artinya apa? Kalau kita ingin berhasil, tolong berdisiplin. Karena kunci dari keberhasilan itu adalah disiplin. Makanya papa saya bilang itu, kalau kamu ingin jadi orang sukses, kalau tidak disiplin jangan hard. Makanya dulu papa saya itu kalau saya nggak disiplin pakai kopel, pakai sepatu. Ya, kalau pagi-pagi bangun di kamar saya itu kalau seandainya nggak rapi, udah kena hukuman minimal push up. Memang saya betul-betul karena dia tentara, saya mau dilatih tentara sama dia. Padahal anak cuma 2 ya? Iya cuma 2, tapi nggak ada manja. Kalau ibu? Kalau ibu saya ada orang sederhana, rumah tangga, tidak ada apa-apa, dan beliau sangat orangnya tidak banyak neko-neko,
Dia hanya tahu bagaimana anaknya bahagia, dan selalu dia itu orang yang mendoakan. Dia tidak pernah saya tidak pernah menjanjikan kamu itu duit, selanjutnya hanya saya hanya punya doa untuk kamu. Makanya ibu saya kecil ringkih, ya. Kalau saya ingat sama dia itu selalu saya pulang gendong. Ya. Jadi ibu sekarang masih di Selatan, di Balai Selasa ya. Pas ibu saya itu lahirnya 17 Agustus 45 pas. Makanya nama beliau itu Ros Mardekawati. Ros, ya, bunga kemerdekaan wanita Indonesia 1945. 17 Agustus. Pas kemerdekaan kita. Iya, seumur itu lah ibu saya. Berarti sekarang 70 berapa itu ya? 75. 75 ya. Iya, besok 76 ya. Iya, 75. Bapak saya udah 45. Ya begitu ini ya. Jadi warga Berandal, kunci hidup sukses itu adalah disiplin. Baik, Gadis tadi kalau saya tidak salah tangkap bahwa ketika ketika tadi nonjok kemudian ketemulah dengan Pak Irwan, bisa nggak diceritain apa yang menyatukan chemistry? Apakah kalau saya juga mengikuti Pak Gadis dari media sosial, Pak Gadis itu nyanyi, kemudian juga saya lihat ada juga kayak main gitar gitu, dan kita tahu juga gubernur kita ini kan gubernur yang penuh prestasi gitu. Iya. Nah itu kedekatan, misalnya pengen juga warga Beranda tahu bagaimana cara kedekatan itu. Artinya Pak Gadis di Solo, Pak Gubernur itu di Padang kan? Iya. Nah. Kok bisa ketemu gitu? Bisa ketemu chemistry-nya gitu. Ya, jadi saya juga heran juga, itu keputusan Tuhan ya. Pada saat saya nonjok itu, ada satu kali saya kan ada grup WA ini, namanya Top ya, Top Kam Otak Paten 100. Di sana itu semua istilahnya tokoh-tokoh Sumatera Barat berkumpul di sana. Saya yang jadi adminnya. Jadi saat itu kita banyak diskusi panjang, termasuk di sana Pak Irwan di dalam itu Pak Gubernur. Saya nggak tahu juga banyak coretan-coretan sambil saya sampaikan. Nah, yang paling itu pada saat saya ketemu di rumah dinasnya Bupati Solo, saya waktu di Camat. Saya belum pernah dekat sama beliau, sama sekali tidak. Mungkin beliau nggak kenal juga sama saya nggak kenal. Saya pasti kenal, ya. Kita ya. Karena saya itu waktu jadi camat, saya dipanggil, dia datang ke Solo, mau ke tempat saya. Tapi ada warga yang mau melaksanakan sesuatu hajatan ya. Telepon saya oleh ajudannya Pak Rinaldi, Ustaz Rinaldi, Pak Jasman, Pak Camat, ya saya ke sana gimana? Mana? Sana. Nah ini kalau boleh saran, jangan. Kenapa? Boleh nggak saya bicara? Oke. Ditunggulah saya di guest house rumah Bupati Solo. Di sana itu lebih 4 jam saya bicara dengan Pak Gubernur. Kemudian juga orangnya luar biasa Pak Gubernur itu, dia meminta supaya jangan saya menutup-nutupi. Saya mau maju nih, yang kedua kata beliau. Kira-kira apa saran Jasman, Pak Camat, sama saya untuk yang kedua ini, dan apa yang tergambar dan didengar dulu. Saya sampaikan semua. Saya tidak punya beban. Kaget beliau sebenarnya. Setelah itu saya kotak-kotak informasi, saya menulis tentang beliau. Karena ternyata selama ini orang menganggap Pak Gubernur itu orangnya cuek ya. Ternyata setelah ketemu malah dia sama orang dia ngomong sama orang menata dan menghargai. Dan ada satu ajaran sama dia dua ajaran yang sama dia itu bisa pegang sampai sekarang. Kalau ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Apapun itu. Yang kedua, jangan pernah berbuat jelek sama orang. Walaupun orang itu jahat sama kamu, tetap kamu balas dengan kebaikan. Karena apa? Pada saat kamu melakukan kebaikan atau keburukan, berarti kamu telah menabung dan berinvestasi untuk kebaikan dan keburukan. Misalnya begini, pada saat bersama Pak Mustafa tolong saya punya niat jahat, atau saya tidak bantu, tidak memudahkan, suatu saat saya akan diperlakukan orang lain seperti itu. Tetapi pada saat saya melakukan kemudahan sama Pak Sumartono atau warga-warga Beranda yang lain, saya lakukan, yakinlah apapun urusan saya nanti akan dimudahkan Tuhan.
termasuk juga masalah kesungguh-sungguh itu. Pak Gubernur itu saya lihat, ya, pada saat dia nyemplung gitu ya, dia nggak pernah berhenti sampai tuntas. Contoh, dia bikin pantun. Beliau kan nggak punya apa ya dasar basic segala, tapi tidak. Pada saat dia ingin itu, dia pelajari terus apa ya, sampai sekarang itu udah ratusan ribu pantunnya. Ya, dan spontan loh kan. Ya. Pada saat dia belajar karate, lihat, dia sungguh-sungguh. Akhirnya sampai dan 7 dia sekarang. Pada saat dia ingin belajar, dia pun tidak kenal main drum, musik gak kenal. Drum, ya. Tapi dia belajar terus drum. Dia tanggung gurunya, segala macam. Akhirnya dia bisa. Kunci bagi kita adalah yang saya dapat dari beliau, sungguh-sungguh. Artinya fokus. Nah itu saya lakukan. Alhamdulillah. Kalau saya ingin ini sesuatu hal, saya anggap ini benar, kemudian ini adalah demi untuk mendukung semua, ya lakukan sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti. Nah, kemudian juga selalu tanam kebaikan sama orang. Pada saat kita menanam kebaikan, yakinlah kita akan dibalas oleh Tuhan itu 70 kebaikan. Kita nggak tahu. Pada saat kita menanam keburukan, yakinlah keburukan itu akan sampai juga sama kita. Artinya dua, itu prinsip hidup saya. Tapi yang penting adalah apapun yang kita lakukan itu selalulah bermohon itu landasannya reda Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kita lakukan di dunia ini hanya untuk reda Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Makin menarik aja perbincangan Pak Kadis. Bapak kan sekarang sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Nah ini warga Belanda juga pengen tahu ya sekedar atau sekilas saja atau boleh juga lah bicara tentang tupoksi ini Pak, tupoksi Dinas Kominfo dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Karena ini kan apa Pak, dinas baru Pak ya? Dinas. Ya baru dari 2015 ya. Jadi sebetulnya fungsi-fungsi Kominfo ini udah lama dilaksanakan. Dan dia gabung dulu dengan Humas, ya. Humas ya. Kan ada namanya telematika, informasi, ada juga gabung dulu dengan perhubungan, pariwisata, macam-macam. Nah, karena zaman itu sekarang udah berkembang, ternyata IT itu adalah suatu keniscayaan, maka dibentuklah sebuah lembaga baru namanya Informatika dan Komunikasi. Kalau Kominfo itu lebih kepada penyediaan sarana prasarana infrastruktur tentang IT. Apakah nanti infrastrukturnya, kemudian bandwidth-nya, kemudian yang lainnya, ya, kemudian yang apa? Itu sebetulnya ada irisannya dengan Biro Humas gitu. Makanya kalau harusnya Humas itu kan gabung dengan Kominfo, tapi karena itu menyangkut dengan pimpinan dipisah. Nah, rencananya kemarin itu kan Humas gabung lagi, tapi karena ada sesuatu hal belum jadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan digabung lagi. Jadi Kominfo itu lebih kepada penyediaan IT kita. Karena sekarang Kominfo juga masalah cyber. Kita melihat sekarang ya, siapa sih yang tidak berurusan dengan masalah IT sekarang? Semua apalagi dengan good governance. Kita kan butuh sekarang e-governance. Semua kegiatan kita, termasuk absensi sekarang melalui IT. Kemudian mendisposisi surat melalui IT. Jadi tidak lagi kita tuh secara manual. Termasuk juga mengarsip pakai IT, membuat anggaran pakai IT. Nah siapa yang ngurus ini? Nah yang ngurus itu adalah Kominfo. Apalagi sekarang ada perda kita. Ya tentang masalah IT itu, SPBE namanya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, semuanya. Nah, maka itu tidak bisa dipungkiri lagi. Masalah IT itu adalah masalah keniscayaan yang tidak bisa tidak. Mungkin itu sedikit. Ya, baik warga Belanda. Lalu bagi Pak Kadis, bekerja itu makna bekerja bagi Pak Kadis itu apa sebenarnya? Saya bekerja itu satu hal prinsip saya, jangan jadikan pekerjaan itu sebagai tanggung jawab, tetapi jadikanlah pekerjaan itu sebagai hobi. Nah begini, pada saat kita melakukan tanggung jawab, ya artinya ada beban di sana, harus mencapai target, beban.
walaupun dengan hati tidak yang gembira. Tapi kalau kata hobi, seberapa berat pun ya persoalan-persoalan dalam pekerjaan itu, kita akan melakukannya dengan yang gembira, enjoy. Jadi kuncinya adalah lakukanlah pekerjaan itu sebagai hobi. Jangan dianggap sebagai beban. Jangan dianggap sebagai tanggung jawab, tapi adalah sebagai hobi. Jadi saya dimanapun saya bekerja, kan sudah saya sampaikan tadi, ya. Saya di mana-mana, malah saya pernah jadi kasih pemakaman, kasih pertamanan, malah saya di KB, pernah di KB, ya di KB saya pernah model, KB masalah EUD semua kenal saya semua itu, masalah koperasi, pernah nama modal, apalagi, jadi dispenda, Satpol PP, kemudian banyak lagi, banyak yang lain, termasuk juga di dinas kebersihan. Nah, kemudian juga di perhubungan, kesenian, kebudayaan, banyak tugas-tugas yang telah saya lakukan. Dan itu semuanya memperkaya wawasan kita. Makanya saya bilang, kalau ada staf saya macam-macam, saya tahu. Jangan ditipu dong. Saya sudah di sana. Sudah kata. Iya, saya sudah pernah jadi lurah, pernah jadi camat. Ya. Nah, udah pernah camat. Udah, jadi nggak bisa. Saya ditipu-tipu nggak bisa. Saya udah tahu. Jadi ini Pak ya. Kan ada juga saya pernah di sana. Kasubag program saya udah berapa kali. Kemudian tata usaha, kalau dulu KTU kepala tata usaha berapa kali. KB di Kes Bampol juga udah pernah. Di Sospol, Kes Bampol. Apalagi di BPD saya juga pernah. Perhubungan, udah semuanya. Malah di pemerintahan apalagi. Kemudian saya juga di sosial, udah banyak saya tempuh itu. Oke, hampir semua. Iya. Baik. Pak Kadis kan selama 9 bulan itu. Bukan 9 bulan, 71 hari. Oh, 71 hari ya? Iya. 71 hari sebagai pelaksana tugas Bupati Solo Selatan. Iya. Nah, menurut Pak Kadis, apa yang menarik dan perlu diketahui warga Beranda tentang potensi Kabupaten Solo Selatan? Jadi ini suatu pengalaman luar biasa ya. Saya terima kasih sama Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda yang mempercayakan saya. Di sanalah saya talenta saya keluar. Talenta? Iya. Karena apa? Saya orang Pamong. Ya. Kalau menjadi camat, saya masih ada lagi atasan saya yang mengatur. Pada saat jadi PJS Bupati, di sana saya banyak membuat gebrakan. Dan alhamdulillah semuanya menjadi trending itu. Contoh, pada saat sekarang itu di Solo Selatan, karena saya PJ Bupati, ternyata kita kan lagi COVID. Saya bikin negeri tagih di sana. Sekarang jadi percontohan nasional. Kemudian juga ada regulasi tentang hubungan wali negari dengan camat dengan pemerintah daerah. Sekarang bikin regulasi, wali negari tidak boleh lagi langsung ke bupati, harus melalui camat. Selama ini camat kan dibawa apa-apa. Akhirnya sekarang berbalik semua. Kemudian banyak lagi hal-hal yang saya bikin itu ya, yang ternyata membuat saya diapresiasi oleh masyarakat di sana. Dan itu karena di sana Solo Selatan itu kamu berasal di sana juga, asal nenek moyang saya juga di sana, berarti saya orang sana. Akhirnya suatu saat karena saya merasa masyarakat itu ada sesuatu hal gitu ya, mereka ingin mengangkat saya gelar datuk. Saya bilang, saya kalau dikasih-kasih saya nggak mau. Akhirnya dikali haranji saya. Ternyata antara orang Palangai atau Balai Serasa itu dengan orang Labu, mereka satu rumpun, ke satu keturunan. Akhirnya disepakati oleh masyarakat dua ini, antara orang dua kabupaten ya. Dua kabupaten ini. Artinya saya itu diangkat jadi datuk, tapi mempunyai gelar saya dipakai di Alam Surambi Sumapagu dan juga di Balai Selasa. Saya dua-duanya anak-anak saya. Nah, untuk Solo Selatan itu luar biasa sekali potensinya. Cuma saya kemarin juga protes juga. Ini cara bikin untuk sasaran pariwisatanya salah. Jangan meniru Bukit Tinggi, jangan meniru Padang Panjang, jangan meniru Sawalunto. Kita harus punya ciri khas sendiri. Kenapa? Wisata di Solo Selatan itu kan jauh dari pusat perindustrian kita, misal daripada pelabuhan jauh. Harus kita mempunyai sesuatu hal yang sangat istimewa di sana.
Jangan diharapkan seperti orang datang ke Bukit Tinggi, orang belanja santai, tidak. Di Solo Selatan itu perwisatanya adalah perwisata minat khusus namanya. Orang-orang pergi ke sana itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk bercapek-capek dia. Ya misalnya arung jeram, dia membawa batu kapal. Iya, 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 iya. Jadi paketnya itu adalah bukan paket senang-senang. Iya, 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 iya. Nah, sekarang saya bicara itu karena saya mantan kadis pariwisata, saya tahu persis. Makanya saya bilang ini konsep perwisata Solo Selatan salah. Harus perbaiki, saya bilang. Akhirnya saya perbaiki. Sekarang nggak tahu lagi gimana gitu. Iya, iya, iya. Jadi hal-hal seperti banyak sekali, belum lagi kebun tehnya. Dia potensi luar biasa. Dia harus dibangun di Solo Selatan itu dengan sebuah paket. Jadi orang datang ke sana itu bukan untuk senang-senang. Ya seperti orang untuk hiking lah, untuk klaim untuk yang melakukan istilahnya hiking ya, jalan-jalan. Kemudian jangan diharapkan orang datang ke sana itu untuk santai-santai, tidak. Kalau pasar kita itu adalah orang santai, misalnya seperti Bukit Tinggi, orang nggak ketemu. Makanya di Solo Selatan sebetulnya nggak boleh ada waterboom. Untuk apa? Nah harusnya di sana itu disediakan misalnya ada nama ekoturism. Ekoturism, ya. Ekoturism itu tidak merubah yang ada. Cuma paling-paling kita sediakan nanti pondok di sana. Orang masaknya pakai apa segala macam. Nggak perlu juga bangun hotel bagus, nggak perlu. Karena sekarang orang itu back to basic itu bela orang misalnya dibikin pondok tengah hutan, tapi yang bagus ya. Nah nanti orang minat ya, orang barat kan suka ada, orang apa suka ada. Dan itu saya bawa dulu di Kabupaten Solo, datang kapal pesiar banyak ya. Bayangkan dari Amerika Panama sana lebih dari 300 orang Eropa datang. Iya, waktu di Kabupaten Solo saya jadikan di pusat. Saya bawa mereka itu datang ke Kabupaten Solo. Saya ajarkan, saya masukkan nginap mereka di rumah gadang. Nah, saya bikin cerita. Ini rumah gadang ini sangat sakral. Ini perempuan dulu sini, laki-laki sini. Naik ke atas rumah tuh harus pakai baju koko, baju itu. Senang mereka. Kemudian saya juga demo bikin rendang seperti apa, bikin onde-onde seperti apa gitu. Kemudian yang paling unik bagi mereka itu adalah melihat orang ngambil kelapa di kapal beruk itu. Gimana kok bisa ya? Saya bawa juga dia cara menangkap ikan bilik. Iya, saya ikut dia. Ikut juga mereka membajak sawah. Itu yang ekoturism. Itu konsep saya sekarang banyak dipakai. Saya banyak itu dipakai. Nah harusnya seperti itu. Di Solo Selatan seperti itu ya. Karena di sana juga ada arung jeram. Bagus. Benar-benar. Jadi konsep. Nah, bagaimana untuk melakukan pariwisata di sana itu harus ada konsep menjelas, kemudian agen travelnya harus kita kerjasama. Nah, gitu. Harus ada kolaborasi lah ya. Iya. Baik. Tadi Pak Kadis juga menyinggung tentang gelar datuk. Jadi warga Beranda, Pak Kadis, Pak Jasman Rijal juga mendapatkan gelar Datuk Bandaru Bendang. Nah, jadi Pak Kadis sejak atau mulai 28 November 2020 Bapak kan dianugerah Datuk Bandaru Bendang dari kaum Kampai dan dua baleh maaf saya salah di bawah Kanagarian Pasiatalang Kecamatan Sungai Pagu Solo Selatan. Nah Bapak bisa ceritakan sedikit saja proses pemberian karena dilihat dari literasi Bapak udah lama sih ditawar tapi baru sekarang 28 November Bapak. Ya. Kaum saya, kaum Kampai Bendang di Palangai itu sebetulnya sudah lama meminta saya untuk menyandang gelar datuk itu. Tapi saya nggak mau seperti orang lain dapat gelar datuk dia tinggal kampung ya. Kemudian ada persoalan di kampung dia tidak bisa selesaikan. Mereka akhirnya kata nggak bagus. Saya tolak terus. Nah kemarin itu saya nggak bisa tolak lagi karena sudah ada kesepakatan itu. Kata mereka ada cara lain, walaupun nanti saya jadi datuk, tapi yang penting kami itu ada sekali sebulan kita ketemu, kita persoalkan, kemudian juga ditunjuk panungke saya di sana. Ya, jadi suku saya kan Kampai Bendang. Kalau di Demora Lambung itu, kalau di Alam Sahambi Sungai Pagu. Kampai itu kan rajo adat ya, datuk kemudian Inyek Maju Lelu. Pokoknya kalau itu ceritanya lain lagi ya. Artinya apa?
sekarang saya tidak bisa mengelak lagi Datuk Pancarobena. Itu adalah Gala Sako dan Posako, dan itu drama terbenam. Baik di Pelangai, di Balai Serasa, termasuk juga di Merapi, udah lama terbenam. Nggak ada orang yang menyendangnya. Nah, kebetulan saya waktu itu dicari di sila saya ketemu, ternyata saya menghormati itu. Nah gitu. Garis keturunannya memang Iya, ada. iya, memang benar saya. Jadi artinya sekarang mau tidak mau memang harus. Iya. Iya. Ya kalau tidak saya ambil, saya tidak pakai, ya artinya gelar ini mungkin akan terbenam terus. Karena ternyata dari sampai 2 balai di bawah itu yang terisi memang baru 10. Iya. Nah maksud saya satu lagi berarti udah 11, tinggal satu lagi yang harus di gelarnya harus diambil lagi. Diambil, ya. Ya, jadi juga termasuk pelestarian budaya. Iya. Iya. Baik. Ya, semakin menarik. Dan ini menarik nih untuk bicara tentang keluarga. Bagaimana Pak Kadis, Pak Dato ini kan orang yang sangat sibuk. Saya tahu itu sangat sibuk banget. Bagaimana cara Pak Kadis, Pak Dato menjaga keseimbangan antara profesionalisme kerja dengan harmonisasi keluarga? Anak 3 ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang kita masing-masing kita kan punya kiat-kiat sendiri ya. Kalau saya memang apa ya, kebersamaan saya dan keluarga itu suatu hal yang langka ya kalau ngumpul bersama. Ya untung sekarang itu canggih teknologi, ada WA, ya, kesempatan telepon, video call ya. Tetapi satu hal bagi anak kita adalah kita harus selalu tiap hari itu harus tahu anak kita di mana. Kunci saya. Yang penting bagi anak saya itu sebelum dia nikah ya, apalagi anak saya kan 3 orang. Yang satu sekarang kan dokter, menurut saya ke dokter juga di Batam kerja. Yang nomor 2 kan di Malaysia. Di Malaysia kerja dia di Google ya. Udah berkeluarga juga? Belum. Nah itu yang apa? Karena ini dia itu terpuruk gara-gara COVID ini nggak bisa pulang. Nah itu saya kontrol, malah kemana dia saya harus tahu gitu. Terkecuali dia yang punya suami, nggak lagi saya. Yang ini kontrol kemanapun. Jadi artinya apa? Bagi saya sesibuk apapun saya berupaya. Misalnya saya ada jadwal, misalnya saya lagi makan, ingat anak makan, telepon. Oh lagi ini, telepon. Jadi tidak pernah kita itu apa ya, sebagai orang tua, saya masih ingat itu Pak Iwan Perino juga ini. Jangan untuk ngurus anak itu di outsourcing. Itu juga kita langsung nggak boleh. Anak saya kan kecil baru 9 tahun nih, kelas 3 SD. Oh jauh juga jaraknya. Jarak ya, yang satu yang tua perempuan, 2 perempuan. Nah 15 tahun setelah itu baru dapat adiknya laki-laki. Nah itu lahirnya di Kabupaten Solo. Dan itu luar biasa. Saya tidak pernah, ada satu hal lagi, saya tidak pernah memanjakan anak. Saya sih sayang, tapi jangan pernah. Anak saya harus mandiri. Itu anak saya itu semua itu mandiri semua. Apalagi mamanya. Dia pergi sekolah kan ibu-ibu, kebiasaan anak pergi pagi itu ke sekolah ya. Mana kaos kaki mana? Yo, mamanya marah. Kau itu kalau mau sekolah malam itu siapkan. Kalau mau sekolah tidak, saya nggak ngurus katanya. Gitu. Orang tua istri saya tegas sama itu. Kamu mau belajar, mau itu serah kamu. Yang penting sekarang kamu belajar. Persoalan nanti misalnya pagi-pagi kan ada anak kebiasaan ibu, mana kaos kaki saya, baju saya. Oh istri saya nggak peduli. Kalau mau sekolah kok enggak, itu urusan kamu. Baju-baju itu dari SD udah diajarkan mereka tuh untuk cuci baju. Iya cuci baju juga. Cuci baju, setrika sendiri. Itu istri saya. Di sana sekarang berguna. Jadi istri saya gitu. Dia orangnya dalam masalah kemandirian luar biasa. Tapi kalau untuk apa saya dia sayang. Tetapi tidak pernah dia itu kalau hal-hal yang bersuat prinsip untuk kemandiriannya orang istri saya nggak mau kan. Oh masalah masak, coba kalau mau makan ya mau makan. Kalau seandainya di anak kos, kalau masak ini bahan ini duit. Kalau masak disiapin. Iya. Kalau istri bekerja? Enggak, istri saya tidak bekerja. Dia ibu rumah tangga. Makanya saya sebetulnya kalau bagi saya pribadi ya saya bersyukur. Untung istri saya tidak bekerja.
Karena dia ngurus anak di rumah kan istri. Iya, Bayangkan kalau saya sibuk ini, istri, aduh. Sibuk, iya. Outsourcing ya. Outsourcing lagi, pembantu, artinya orang tuanya membantu kan. Untuk istri saya, makanya sampai sekarang istri saya nggak mau jadi pembantu. Saya selalu bilang, istriku apa? Kamu kan sibuk juga sekarang. Kita cari pembantu gimana? Saya nggak mau. Ngurus anak, masakan itu harus saya yang masak. Anak saya harus saya ngurus. Biarlah saya capek, nggak apa-apa. Ibu apa sibuknya Pak? Kesibukan? Kan banyak juga karenanya ya di wanita, PKK lah. Sekarang dia ngurus yayasan itu banyak. Iya. Yayasan ini itu banyak. Iya. Tetapi pada urusan anak dia bisa melepaskan ini. Iya. Bisa menghandle ya. Iya, pokoknya asal masak, mencuci pakaian, apalagi kata istri saya nggak mau pakaian dalam kita dicuci orang lain, nggak mau. Iya. Biasa harus cuci. Iya. Itu kan rahasia kita. Iya, betul. Harga diri. Harga diri Iya. dipegang orang. Wah. Iya. Nah, itu istri saya nggak mau. Makanya istri saya sampai sekarang nggak mau, walaupun dia waktu itu hamil, apalagi hal itu dia habis melahirkan, nggak mau. Biar saya. Tugas saya adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, nggak apa-apa saya pembantu untuk sertifikat aja nggak mau ya. Iya. Adik kata dia, tahu nggak? Istri-istri yang bisa membantu, tahu nggak? Dia menghilangkan surga untuk diri dia sendiri. Artinya apa? Udah jelas untuk mengambil rumah tangga itu mesti dikawal suami, anak, bikin makan, soalnya itu kan pahala berlipat-lipat. Kenapa harus serahkan pembantu? Katanya. Itu kesalahan dia belinya. Rugi dong kita katanya. Kenapa pahala itu tidak kita ambil? Surga kan? Iya surga katanya. Baik, Pak Gadis, luar biasa, menarik. Baik, kita udah panjang lebar, Pak Gadis, Pak Dato. Terakhir, apa pesan dan saran Pak Gadis, Pak Dato untuk para milenial yang sekarang era kompetitif, era media sosial yang kalau nggak pandai hoax saja, lalu mereka ini harus survive gitu. Pertama, kepada yang milenial saya sampaikan, jangan lupa kamu dalami agama, penting. Karena saya melihat sekarang milenial kita itu orangnya bagus-bagus ya, pintar-pintar dan beragama juga bagus. Tapi jadikanlah agama itu landasan kamu itu untuk melakukan aktivitas apa saja. Itu satu. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, lakukanlah semua itu dengan sungguh-sungguh apa yang kamu lakukan. Ya. Yang ketiga, selalulah tanam kebaikan. Jangan pernah merasa kita tuh lebih baik dari orang lain. Ya. Yang keempat, nah itu penting. Kamu itu di zaman sekarang itu anak-anakku semua yang milenial, ya, warga berada, harus mempunyai satu keahlian. Apa aja? Sekarang itu kan banyak juga kemarin itu ya, minta tolong sama saya, Pak, tolong bantu saya ini. Oke, saya bantu. Pertanyaan saya cuma satu, apa keahlian kamu? Iya. Tahu nggak Pak sekarang? Keahlian untuk ngelas saja di laut lepas itu gajinya itu udah miliaran sekarang Pak. Iya. Ngelas saja? Iya ngelas saja, tapi di bawah laut ya. Itu Kak, ada orang kita ini Sumatera Barat. Dia itu kan membuat pipa ya di apa itu di Dubai segala macam sana. Dia cuma ngelas. Adik-adik saya dikontrak 1 tahun itu nggak kurang kalau apa 2,5 miliar. Artinya apa? Dia punya keahlian. Contoh anak saya. Anak saya itu kan yang sekarang di Malaysia, dia itu mahasiswa terbaik UNAN tahun 2017. Dan nasional dia juga masuk. Keahlian itu apa? Keahliannya dia itu bahasa Inggris. Dia juara debat bahasa Inggris internasional udah berapa kali. Di Polandia dia pergi mewakili Indonesia dan dia tidak pernah les bahasa Inggris. Kuncinya adalah dia sungguh-sungguh. Kaget waktu itu dia juara waktu itu mewakili UNAN waktu itu di Jakarta. Orang bertanya, di Bandung. Tanya, kamu lesnya di mana? Kamu lahir di Amerika atau di Inggris? Enggak. Kok bahasa kamu itu seperti itu? Artinya apa? Keahlian itu penting. Skill kita itu bentuk. Jangan sekarang anak itu terlalu sibuk dengan masalah gadget ya. Sekarang lupa. Carilah di keluar itu. Kalau misalnya kamu pintar salah satu kegiatan misalnya startup itu bagus, lanjut. Jadi sekarang itu zaman-zaman startup ya.
Tapi carilah inovasi. Ya kunci adalah inovasi, 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 dan inovasi. Dan jangan pernah kamu itu tidak fokus dalam sana sesuatu. Nah, supaya lancar, lakukanlah itu, tanamlah kebaikan, dan selalu bersandar dengan agama dan adat budaya kita. Itu aja mungkin. Baik Pak Kadis, Pak Datuk, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu dan menyapa warga Beranda. Sehat selalu, sukses selalu, dan ditunggu karya-karyanya. Baik warga Beranda, saya tidak menyimpulkan, tapi banyak hal yang bisa kita petik dari wawancara luar biasa ini dengan Pak Kadis, Pak Datuk. Pertama, jangan pernah menyalahi orang lain, tetapi selalulah berbaik sangka kepada Tuhan. Itu quote yang pertama. Quote yang kedua, jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik. Dan perjuangan hidup itu adalah ketika kita mampu menjaga pikiran dari hal-hal yang kotor. Yang ketiga, selalu optimis dalam hidup, karena itu menjadi modal yang besar dalam kita meraih apapun juga. Kunci dalam hidup adalah disiplin. Kita belajar bahwa Tuhan itu memelihara jagat raya ini dengan disiplin. Pak Kadis tadi bilang, bayangkan kalau Tuhan memelihara menjaga jagat raya ini tidak dengan disiplin. Wah, dari dulu udah kiamat. Kemudian, kalau kita ingin melakukan sesuatu, Pak Kadis tadi mengingatkan, lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat hasil. Lalu, jadikan pekerjaan sebagai tanggung jawab. Jangan jadikan pekerjaan itu sebagai tanggung jawab, tetapi jadikanlah pekerjaan itu sebagai hobi. Maka segala sesuatu menjadi menikmati pekerjaan yang kita lakukan. Lalu jadikan agama sebagai landasan apa saja. Karena ketika kita menjadikan agama sebagai landasan dalam kita melakukan sesuatu, maka kita punya karakter dan moral kita tetap terjaga. Terakhir, untuk para milenial, milikilah satu keahlian. Karena itu yang akan membuat kita menjadi hidup dan diperuntukkan dalam kehidupan para milenial. Demikian, sekali lagi Pak Kadis, Pak Datuk, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, sehat selalu sekali lagi dan sukses selalu. Terima kasih warga Beranda dan Mas Sultono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Beranda, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi insya Allah di tayangan Beranda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.